selamat siang. Selamat datang di Techminar by Kren. Nama saya Cynthia, moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Kali ini Kren melaksanakan Techminar yang bertemakan self-care, prioritize yourself. Nah, buat teman-teman sering banget nggak sih di lingkungan kerja mungkin, atau mungkin yang bahkan di lingkungan keluarga sekalipun, ataupun di lingkungan pertemanan, atau di lingkungan sekolahan ya, teman-teman nih merasa sungkan banget buat menolak sesuatu ya. Teman-teman, kita ini bukan robot loh yang bisa terus-menerus mementingkan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Karena teman-teman ini juga memerlukan perhatian dan dirimu sendiri. Maka berhentilah bersikap jahat kepada dirimu sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Mandy Hall, yaitu find yourself first, like yourself first, love yourself first, and friendship, companionship, and love will naturally find you. Dengan berkata tidak kepada orang lain untuk sejenak, kamu memprioritaskan dirimu sendiri, itu bukan berarti egois, bukan juga jahat. Nah, maka dari itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita, yaitu yang pertama saya ingin menyapa Kak Gina Aninda Dwi Putri dari Bengkel Jiwa. Jadi Kak Gina ini adalah seorang konselor di SMA Lab School. Halo, selamat siang Kak Gina. Halo, Kak Cynthia. Saya ingin menyapa lagi narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kak Arida Wahyuni, selaku Certified Mindfulness Teacher and Executive Coach at Jakarta Mindfulness. Halo, selamat siang Kak Arida. Halo semua, apa kabar? Makasih sudah join. Oke deh, kalau begitu kita akan memperkenalkan lagi narasumber kita yang terakhir, Kak Fauzia Nurdamayanti, selaku co-founder of Character Matters Indonesia. Halo, selamat siang Kak Fauzia. Halo. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau begitu, saat ini kita akan lanjut ke sesi presentasi. Dari itu yang pertama saya ingin mengundang Kak Fauzia selaku co-founder of Character Matters Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Nah, langsung masuk ke inti kenapa saya ada di sini. Sebagai pembicara pertama, saya ingin membahas tentang self-care secara general dulu. Dan sebelum masuk ke materi, saya ada satu quotes dari Mbak Nina Levins, "The best healthcare plan is a self-care plan." Jadi, perencanaan kesehatan terbaik itu adalah self-care. Nah, self-care itu bisa didefinisikan sebagai perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh individu untuk diri mereka sendiri dengan tujuan mengembangkan, melindungi, atau menjaga dan memperbaiki kesehatan ataupun kesejahteraan mereka sendiri. Self-care dengan selfish itu sangat berbeda. Kita tuh harus menolong diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita bisa menolong orang lain ketika diri kita sendiri pun belum tertolong, kita belum dalam keadaan baik kayak gitu, sehingga kenapa kita harus merawat, harus menjaga diri sendiri agar secara fisik dan mental itu kita sehat agar bisa menolong orang lebih banyak. Sebenarnya nggak harus ngeluarin duit juga kok, kayak misal olahraga, terus mandi secara rutin, makan secara rutin, itu juga salah satu bentuk self-care. Tapi bagaimana self-care ini tidak terlihat egois adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Misal ada case kayak gitu, bisa kita komunikasikan dengan cara, oh maaf, aku lagi banyak kerjaan juga, mungkin si B bisa bantu, kayak gitu. Nah, jadi dengan cara kita memberitahu keadaan kita dan memberi solusi, itu akan membuat self-care itu terlihat tidak ada egoisnya sama sekali, kayak gitu. Terus untuk hal kedua, yaitu why self-care matters. Nah, menurut aku, self-care itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Karena dengan kita menjaga diri kita terlebih dahulu, maka akan memberikan efek kita itu merasa lebih baik gitu. Dan ketika kita merasa lebih baik, kita akan bisa lebih baik juga gitu loh di segala sisi kehidupan. Nah, untuk contoh benefit yang bisa didapatkan dari self-care, yang pertama, memperbaiki kesehatan fisik. Dan contoh kedua, mengurangi stres dan kegelisahan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, keempat,
melindungi kesehatan mental. Dan yang contoh kelima, ini ada menciptakan hubungan yang lebih baik. Oke, yang ketiga, ini ada what happens when having poor self-care. Gimana sih atau apa sih dampak yang terjadi kalau misal kita itu nggak menjaga diri kita sendiri gitu. Yang pertama, rasa tidak cukup. Maka kamu itu akan melihat dirimu sebagai seorang individu yang bisa dikatakan buruk, individu yang kacau, tidak terawat, yang tidak bisa melakukan apa-apa, kayak gitu. Terus poin kedua, ada menurunkan kualitas kesehatan. Yang ketiga, ini ada nothing is your fault. Di sini maksudnya adalah semua permasalahan yang ada atau kesalahan yang ada, itu tuh kita menyalahkan orang lain. Terus yang keempat, itu mengalami namanya mental fog atau kabut mental. Nah, kabut mental ini yang aku baca dia adalah gabungan dari kebingungan, terus lupa, dan kurangnya fokus. Terus yang contoh kelima terakhir, hubungan memburuk. Sekian, terima kasih. Aku kembalikan ke moderator ya. Oke, thank you Kak Fauzia. Sip, kalau begitu kita nggak sabar ya untuk mendengar presentasi yang kedua, yaitu saya ingin mengundang juga Kak Arida Wahyuni selaku Certified Mindfulness Teacher and Executive Coach at Jakarta Mindfulness. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Sekarang ini saya mau membahas mindfulness sebagai salah satu cara untuk self-care. Nah, dari Thich Nhat Hanh ini dia monk gitu dari Vietnam, dia mengatakan mindfulness itu artinya menjaga kesadaran atas realitas yang sedang terjadi di saat ini. Jadi be present here and now gitu ya. Dan dari Jon Kabat-Zinn juga, Jon Kabat-Zinn ini tokoh yang membawa mindfulness ke dunia barat, sehingga sekarang jadi benar-benar booming dan dipakai di beberapa bidang. Sama, mindfulness itu menyadari, memperhatikan semua yang kita alami setiap saat, tapi dia tambah tanpa penilaian, tanpa menghakimi, jadi menyadari. Nah, ini karena pikiran kita ini suka banget untuk jalan-jalan ke masa depan sama ke masa lalu. Nah, cuman pikiran ini sering juga isinya tuh negatif. Itu bisa membawa kita jadi depresi. Nah, jadi mindfulness ini sebetulnya latihan kita untuk bisa melepaskan pikiran-pikiran yang tidak konstruktif gitu ya, dan kembali ke present moment sehingga kita bisa memilih pikiran yang lebih konstruktif, yang lebih memberdayakan. Nah, ini kalau dari hasil research, manfaat mindfulness ini kalau dilatih setiap hari bisa mengurangi stres, depresi, cemas. Kemudian bisa meningkatkan imunitas, mengurangi perasaan negatif dan reaktivitas ya. Jadi kita lebih tenang, perasaan kita lebih positif, kita lebih bisa konsentrasi dan bisa lebih kreatif. Nah, itu dengan kita berlatih mindfulness, kita lebih peka sama perasaannya orang lain, bisa meningkatkan empati, welas asih, jadi memperbaiki hubungannya gitu, memperbaiki komunikasi kita gitu. Kita sebetulnya bisa mengecek well-being kita tuh dari mood-nya kita, dari feeling-nya kita. Karena mood ini berpengaruh sama apa yang kita lagi lakukan ya. Oke, nah jadi ini jenis-jenis latihan mindfulness untuk self-care. Nanti saya mau ngajak salah satu. Yang pertama itu jeda mindful. Jeda mindful itu jadi di setiap saat kita bisa berjeda dulu 3 menit ya. Tujuannya memang kita jangan terlalu sibuk dengan segala macam sampai mengerjakan 10 hal sekaligus gitu, itu pasti jadi stres ya, multitasking, tapi kita jeda dulu, slow down, begitu kita pilih lagi apa yang mau dikerjakan yang penting prioritasnya ya. Kemudian ada latihan namanya body scanning. Nah, body scanning itu sebenarnya kita mengecek nih badan kita gimana rasanya, ada yang kaku nggak, ada yang rasanya ada yang tension nggak gitu. Kemudian pelatihan mindfulness ada juga yang kita jadi lebih aware sama pikiran. Kemudian ada lagi pelatihan yang untuk mengelola emosi. Nah, kemudian ada juga latihan untuk kita sering-sering apresiasi, gratitude. Ini sangat penting buat kita punya positive thinking. Yang terakhir ada lagi latihan namanya loving kindness meditation, atau itu untuk self compassion. Dengan latihan self compassion itu tadi itu kita mengganti
coba lebih lebih kind gitu ya, lebih ramah sama diri sendiri. Oke, nah caranya berlatih gimana? Di dalam mindfulness ada 2 macam latihan, ada yang formal, dan ada yang informal. Kalau yang formal tuh memang kita seperti latihan misalnya kayak meditasi gitu ya, duduk, begitu kita memang mengamati pikiran. Tapi kalau informal praktis itu berarti hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu pun bisa dilakukan dengan lebih sadar. Misalnya kalau kita makan gitu ya, coba deh nggak ngelihat HP, nggak lihat TV, tapi kita benar-benar coba hadir dan benar-benar aktifkan semua panca indera gitu ya, pegang makanannya, cium baunya, udah gitu kita makannya benar-benar pelan-pelan dan benar-benar dirasakan ya. Itu adalah juga latihan mindfulness tapi dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi untuk self care memang kita perlu slow down. Jadi kalau punya 100 hal yang mau dikerjakan ya jangan terus-terusan gitu kayak lari di treadmill tapi slow down. Terima kasih. Oke, baik. Wah, tadi keren sekali ya materinya dari Kak Arida. Dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan ya untuk narasumber terakhir kita sesi presentasi. Maka dari itu saya ingin mengundang Kak Gina Aninda Dwi Putri selaku dari komunitas Bengkel Jiwa untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Oke, karena di sini aku sifatnya melengkapi, temanya masih sama juga seperti dari awal tadi ya tentang self-care, bagaimana memprioritaskan diri kita sendiri. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu self-care, memprioritaskan diri sendiri. Aku rasa mungkin kita sama-sama saling mengingatkan aja ya, bahwa saking banyaknya aktivitas yang sudah kita lakukan dalam hidup, atau dalam keseharian kita ya sehari-hari, kita jadi lupa bahwa ada satu hal yang penting banget dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Sesungguhnya kita itu tidak akan bisa memberikan apapun ke siapapun sesuatu yang kita nggak punya. Jadi sebelum kita ingin memberikan sesuatu ke orang lain, pastikan kita udah keep ourselves full dulu gitu. Dan ini aku ingatkan bahwa self-care itu it's not about being selfish, karena udah pasti beda ya keduanya. Tadi sudah dijelaskan juga dari awal bahwa self-care itu merupakan kita memberikan input yang mungkin positif gitu ya, input atau hal-hal yang baik dalam diri kita sendiri, yang akhirnya output yang kita keluarkan atau sesuatu yang kita sumbangkan ke orang atau kita bagikan ke orang itu juga halnya positif gitu, juga baik. Bagaimana caranya kita merawat diri kita sendiri sesuai dengan tugas perkembangan pada setiap fasenya. Jadi kalau sekarang yang ingin aku sampaikan itu mungkin hanya difokuskan pada 2 fase saja gitu, yaitu pada fase remaja yang usia 12-18 tahun dan fase dewasa awal dari usia 18 sampai 40 tahun. Nah, ini aku ingin memfokuskan saja pada yang remaja dulu. Tentang tugas perkembangannya, salah satunya di sini kalian bisa baca ya, ada mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Bisa dikatakan bahwa tanggung jawab sebagai remaja atau sebagai pelajar salah satunya adalah mengerjakan tugas di sekolah. Jadi sekarang tinggal bagaimana cara kalian memprioritaskannya gitu. Apakah kalian mau istirahat dulu terus baru nanti kalian ngerjain tugas, atau sebaliknya kalian mau kerjain tugas dulu atau kalian mau istirahat dulu. Nah, misalnya ini juga di dewasa awal, di fase dewasa awal itu tugas perkembangannya ada mulai memilih teman hidup, terus belajar hidup bersama suami atau istri yang mungkin sudah berkeluarga gitu ya, terus mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Nah, ini juga pentingnya kalian memahami tugas perkembangan kalian supaya kalian bisa tahu nih apa yang harus kalian pikirkan sekarang sesuai dengan tugas perkembangan kalian, jadi tidak terlalu melampaui jauh dari apa yang harusnya kalian pikirkan. Lalu ini mungkin aku sedikit sharing aja ya tentang pengalaman aku melakukan self-care pada diri aku sendiri itu seperti apa. Nah, ketika aku sudah mengetahui apa yang menjadi jati diri aku, disitulah aku mulai men-set tujuan dalam hidup aku. Aku set kira-kira dulu aku kan pengen banget berprestasi nih, tapi dulu aku nggak pernah bisa berprestasi gitu. Nah, sekarang aku bikin itu sebagai tujuan hidupku misalnya. Nah, ketika aku sudah punya tujuan itu, akhirnya aku berusaha untuk belajar bagaimana caraku untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika aku sudah mempelajari hal-hal tersebut, aku juga bisa mengamalkan hal tersebut atau mengamalkan apa yang sudah aku pelajari selama ini gitu. Jadi menurutku untuk self-care, benar kata Kak Fauzia tadi di awal, nggak perlu keluar banyak uang, nggak perlu keluar banyak tenaga. Menurutku
hal paling sederhana yang bisa kalian lakukan untuk self-care adalah mulai mengenali diri kalian sendiri, mulai peduli sama emosi apa yang kalian rasakan, dan kalian luapkan atau tuangkan emosi tersebut dengan cara yang tepat dan secara baik gitu. Jadi tidak merugikan orang lain. Dengan begitu pun kalian sudah menggambarkan bahwa kalian peduli sama diri kalian sendiri. Mungkin itu sih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih untuk pemaparan materinya dari Kak Gina Anindya Dikut.